Media Timur, terima kasih Anda masih selalu setia bersama channel kesayangan kita. Tentunya pada kesempatan sore hari ini spesial kami mendatangi lagi kediaman Bapak Julius Watumerisa. Seperti yang Anda ketahui dan publik ketahui bahwa beliau adalah sosok putra Maluku yang banyak berbicara soal ekonomi, bicara soal perencanaan, pembangunan dan lain-lain, pemerhati juga ya. Dan spesial pada tema kita kesempatan hari ini bertepatan dengan pergantian kepala daerah ya yang baru saja selesai, dan tentunya semua orang akan berpikir seperti apa perencanaan pembangunan daerah yang baik ya untuk satu daerah itu bisa lebih baik dan masyarakat bisa sejahtera. Selamat sore Pak Julius. Sore Bung Fren. Apa kabar ini Pak Julius? Siap, baik. Nah, kita yang kesekian kali kita coba hadir di Bapak. Terima kasih sudah bisa menerima kami dalam pertemuan ini. Sebetulnya kami punya kepentingan untuk mau coba bertanya kepada Pak Julius. Kita melihat wilayah timur ya, khususnya ya. Coba kita belakangan ini kami center terus wilayah timur ini. Yeah. Jadi soal perencanaan pembangunan Pak Julius. Barusan kemarin kita sudah selesai pilkada dan rakyat tentu berharap bahwa ada sebuah perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tentu menjawab kebutuhan rakyat. Kira-kira begitu Pak Julius. Kalau Pak Julius juga kami tahu bahwa banyak perencanaan yang pernah dibuat ya gitu ya, dan bahkan banyak pikiran-pikiran itu diterima oleh daerah-daerah lain ya, kira-kira begitu. Yeah. Jadi apa sih sebetulnya yang paling ideal dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah, katakanlah di level kabupaten kota secara makro Pak Julius, coba jelaskan. Jadi begini Bung Fren, kalau kita berbicara tentang perencanaan daerah, dalam hal ini perencanaan pembangunan tentunya, memang hal ini merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan di suatu daerah. Apakah itu di provinsi, apakah itu di kabupaten kota, segala sesuatu itu harus berawal dari perencanaan. Ya. Karena ambil minum ya silakan. Iya. Karena tanpa perencanaan adalah sia-sia bagi suatu daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Karena melalui perencanaan itu, maka kita akan tahu persis bahwa apa yang menjadi potensi di daerah itu, apa yang harus kita kembangkan potensi itu, dan apa yang harus dilakukan. Setuju. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang harus dilakukan, ini tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, ketika kita berbicara tentang perencanaan daerah, maka ini juga secara otomatis dia terkait dengan yang namanya sistem penganggaran. Jadi ada perencanaan berarti ada penganggaran, artinya berbicara tentang pembiayaan, kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan perencanaan itu penting. Nah, kembali kepada masalah perencanaan di daerah ini, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, itu sudah jelas, sudah tertuang banyak di sana. Iya. Kemudian nanti kita lihat juga ada banyak regulasi yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000, kalau nggak salah 2005-2025 itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir ini kita lihat ada Peraturan Presiden nomor, kalau tidak salah, nomor 18 tahun 2020, itu yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Bukan saja itu, masih ada banyak peraturan-peraturan lain, peraturan menteri yang terkait dengan masalah perencanaan daerah dan
masalah tata kelola keuangan daerah. Ini semua menjadi landasan hukum bagi kepala-kepala daerah atau pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, untuk melakukan proses perencanaan. Sehingga dengan demikian kita lihat bahwa secara garis besarnya begini, Bung Fren. Perencanaan pembangunan itu kan ada di level pusat dan juga ada di level daerah, provinsi dan kabupaten. Secara periodik itu dibagi. Ada perencanaan pembangunan jangka panjang, itu dimensi waktunya 20 tahun. Dimensi waktunya 20 tahun. Lalu kemudian ada perencanaan pembangunan jangka menengah. Itu kalau di level pusat. Di level provinsi dan kabupaten kota itu namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu levelnya 5 tahun. Levelnya 5 tahun. Dimensi waktunya 5 tahun. Kemudian turunan daripada RPJMD itu yang namanya RKPD. RKPD itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kalau di pusat namanya RKP. Rencana Kerja Pemerintah. Ya toh? Jadi RKPD. Nah, RKPD ini adalah rencana tahunan. Dia merupakan penjabaran dari RPJMD. RPJMD ini itu kemudian dia kiblatnya ke RPJPD. RPJPD ini harus berpedoman kepada yang namanya RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Jadi ada sinkronisasi keselarasan antara perencanaan pusat dan perencanaan di daerah. Nah, tentunya di dalam melaksanakan perencanaan di daerah, pemerintah daerah ini akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Makanya kita kenal ada yang namanya Musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan tingkat provinsi dan juga tingkat mulai dari kelurahan, kelurahan sampai dengan tingkat nasional yang namanya Musrembangnas. Nah, itu biasanya kalau dilakukan itu sekitar bulan Mei, ya, bulan Mei, bulan April tahun berjalan itu musrembang di level provinsi. Namun kadang-kadang pemerintah di daerah ini seringkali lalai, tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Salah satu contoh kasusnya begini. Sekarang misalnya untuk kasus Maluku. Seharusnya sekarang DPRD Maluku sedang membahas yang namanya kebijakan umum anggaran atau KUA dan PPAS, plafon pagu anggaran sementara, dengan Raperda APBD. Sekarang mereka sedang bahas, ini bulan Desember loh. Ini adalah kesalahan administrasi dalam tata kelola manajemen pemerintahan. Apapun alasannya, saya bilang ini kesalahan. Karena apa? Seharusnya yang namanya KUA dan PPAS ini dia sudah harus dibahas. Dibahas itu sekitar Juni dan Juli. Terlambat sekali. Dia Juni dan Juli, Oktober itu sudah penetapan. Kalau ini yang sekarang terjadi di DPRD Maluku dan Pemda Maluku, menurut saya ini adalah kesalahan administrasi. Tentu kalau ditanya alasannya macam-macam. Ya toh? Ini salah. Bagaimana KUA PPAS itu ketika dibahas itu butuh waktu. Karena pada saat pemerintah daerah menyampaikan KUA PPAS dan Raperda APBD kepada DPRD setempat, itu tentu diikuti dengan lampiran-lampiran. Itu ada 13 lampiran sebetulnya. Nah, sehingga kalau yang terjadi di Maluku ini berarti pemerintah daerah sekarang, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, mengulangi kasus yang sama pada saat pemerintahan Asagaf.
Pada saat pembahasan KUA PPAS Raperda APBD 2017 yang dibahas pada tanggal 29, hanya satu malam. 29 dan 30 selesai ketok palu. Ini bagi saya keterlaluan ini, keterlaluan. Dan saya tahu persis pada saat waktu itu semua anggota dewan itu menandatangani, kecuali ada salah satu anggota dewan yang betul-betul tidak tanda tangan. Nah, Pak Julius, ini menarik ini sekarang kalau ya itu kasus di Maluku yang Pak Julius lihat. Itu salah satu contoh, salah satu contoh ya. Ya, kita lihat bagaimana karena setiap periodisasi pergantian kepemimpinan ini kan masing-masing kepala daerah dengan visi misinya beda-beda gitu ya. Ya. Bagaimana mengcombine antara visi kemarin itu dan kemudian kepala daerah yang terpilih menjalankan visinya dalam perencanaan itu. Nah, untuk menjawab hal ini sebetulnya Bung Fren masih ingat nggak apa yang pernah Bung Fren tanyakan ke saya yang saya bicara tentang blueprint? Blueprint. Ya, sebetulnya di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menurut ini kan tidak dijelaskan secara eksplisit. Ya. Tapi sebetulnya pemimpin atau kepala daerah yang kreatif ini harus paham itu sebetulnya. Paham itu bahwa harus ada blueprint dulu. Nah, sehingga nanti dari blueprint itu baru penyusunan RPJMD, kemudian RKPD, lalu kepada dinas-dinas itu ada yang namanya Renstra dinas 5 tahun, sedangkan kegiatan dinas per tahun itu namanya Renja, rencana kerja, ya toh? Ya. Kalau Renstra itu untuk level OPD, organisasi perangkat daerah dinas, itu 5 tahun. Nah, tapi semua ini mengacu kepada saling terkait. Iya, betul. Jadi Renja mengacu kepada RKPD kepada RPNJ. Berarti ini juga harus benar-benar diteliti baik-baik ya, menggantikan pemimpin dengan visinya itu. Sebetulnya ini sudah menjadi regulasi yang sudah ada. Regulasi yang sudah mengatur. Tinggal bagaimana daerah menerjemahkan itu secara tepat, gitu loh. Pak Julius, bagaimana mengukur indikator dari sebuah perencanaan? Jadi gini, kita perlu tahu bahwa di Indonesia ini belakangan ini kan Bappenas sering juga melakukan memberikan reward, ya, penghargaan terhadap pemerintah daerah yang berhasil membuat perencanaan di daerah yang betul-betul baik, memenuhi standar perencanaan yang benar. Nah, kalau seperti kemarin untuk 2020 ini ya, 2020 ini kalau tidak salah waktu itu saya ikuti pada saat Musrembang nasional bulan Mei kemarin 2020, kalau tidak salah di Hotel Shangri-La. Itu Provinsi Jawa Tengah itu keluar sebagai pemenang pertama. Luar biasa ya. Kemudian itu level provinsi. Iya. Kedua, pemenang kedua, terbaik kedua itu Jawa Timur. Lalu yang ketiga, kalau nggak salah Sumatera Selatan. Itu level provinsi. Wilayah timur tidak ada. Setahu saya tidak ada. Ini prihatin. Dan sebetulnya bisa, cuma ya tergantung. Saya nggak mau bicara lah. Ya. Nah ya. Kemudian untuk masalah kota itu kota Semarang, lalu Temanggung kalau nggak salah itu. Pokoknya itu. Yang pasti wilayah timur tidak ada, kecuali Makassar, kota Makassar. Nah, ya. Makassar dapat itu. Timur, kota Makassar ya. Makassar yang dapat itu. 2 tahun ini. Dari segi indikator ya. Nah, indikator itu macam-macam yang dilakukan oleh Bappenas itu macam-macam. Tentu indikator ini panelisnya cukup banyak. Ada dari kelompok-kelompok ilmuwan, praktisi dan lain-lain. Itu sudah ditetapkan oleh Bappenas. Tapi indikator itu adalah tentang penilaian paling pokok itu kepada RKPD. Biasanya Bappenas melihat kepada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, Bappenas mengukur tentang
proses penyusunan RKPD itu benar apa tidak itu. Lalu yang ketiga menyangkut apakah pemerintah daerah itu mampu mencapai tujuan-tujuan yang disusun di dalam RKPD itu sendiri apa tidak, gitu loh. Nah, berkaitan dengan perencanaan RKPD ini kan yang dilihat adalah apakah di dalam proses perencanaan itu ada unsur-unsur inovatif apa tidak. Oh ya. Nah, jadi di situ akan kelihatan bahwa pemimpin daerah ini dia kreatif apa tidak, dia paham betul apa tidak. Ada juga yang pemimpin yang copy paste aja nih. Ya. Kalau itu sih banyak, cuma ya kita itu yang saya selalu bilang, you know, I know. Ya. Baik Pak Julius, kalau yang menarik sekarang begini Pak Julius. Kita punya dalam momen sekarang di usai pilkada yang baru selesai. Oke. Kira-kira 5 tahun ke depan itu ada semacam gambaran-gambaran apa yang kira-kira Pak Julius bisa sampaikan untuk sebuah perencanaan pembangunan dalam konteks Indonesia hari ini, ekonomi morat-marit ya wilayah timur itu kan orang kenal dengan kemiskinan, kesehatan bermasalah, sektor-sektor unggulan yang tidak diperhatikan gitu ya. Apa pikiran Pak Julius dalam konsep perencanaan untuk satu pemerintahan gitu? Jadi begini Bung Fren. Ini juga bisa kami akan sampaikan ke pemimpin kita yang terpilih untuk bagaimana bersinergi dalam konteks perencanaan nanti. Iya. Jadi yang pertama gini dulu, kita step by step ya. Iya. Jadi yang pertama tadi indikator, itu indikator utama. Kemudian ada indikator-indikator lain yang juga dinilai oleh Bappenas dalam hal ini pemerintah pusat, yaitu masalah pengangguran, masalah pengangguran, terus masalah pengangguran terbuka, masalah pengangguran tersembunyi atau yang disebut dengan disguised unemployment. Kalau pengangguran terbuka itu biasanya disebut dengan open unemployment. Kemudian juga ada masalah-masalah lain seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah itu atau pada tahun itu dia menunjukkan tren menaik atau turun. Karena begini, seringkali saya lihat kepala-kepala daerah nih boleh dikatakan konyol. Konyolnya begini, mereka selalu berbangga dengan angka-angka absolut dari angka pertumbuhan, tanpa mereka pahami bahwa sesungguhnya untuk ukuran bahwa dia berhasil atau tidak bukan terletak pada angka absolut dari pertumbuhan ekonomi itu, tetapi dia lebih diukur dengan angka-angka relatif. Sehingga kita kenal ada pertumbuhan yang trennya menaik terus, tapi ada pertumbuhan yang menurun. Begitu. Jadi pertumbuhan yang menurun itu terukur dengan semakin rendahnya atau semakin menurunnya persentase relatif dari pertumbuhan itu sendiri. Itu pertama. Kekonyolan yang kedua yang saya lihat dari kepala-kepala daerah ini, terutama di Maluku, saya sering jadi lucu aja lihat mereka bangga dengan pertumbuhan begini-begini, padahal mereka bilang PDRB Maluku sekian. Padahal yang mereka sebutkan itu adalah PDRB atau produk domestik regional bruto menurut harga berlaku. Kalau menurut harga berlaku, ini sebetulnya bukan sesuatu yang real. Mengapa saya katakan itu bukan real? Karena ada faktor inflatoir di dalam. Makanya mengapa dalam penyusunan perhitungan PDRB itu ada harga berlaku, ada juga atas dasar harga konstan. Harga konstan ini yang sudah direduce, faktor inflatoir itu sudah dideflator, dikurangi sehingga dapat nilai yang sesungguhnya. Jadi
kita mau mengukur atau mau membanggakan kinerja kita sebagai kepala daerah, jangan yang dilihat adalah harga berlakunya, tapi kita lihat nilai realnya ini. Nah, ini itu satu. Kebanyakan yang terjadi begitu ya. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang saya cuma ketawa aja sendiri. Oh ya. Monitoring ini bukan salah kepala daerahnya. Yang tidak paham tim ekonominya. Tim ekonominya kepala daerah dia nggak urus itu. Ya, tapi benar. kepala daerah sendiri ya seharusnya juga punya sedikit pemahaman. Iyalah. Jangan orang Jawa bilang jangan nol putul. Kalau nol putul ya repot, kan begitu. Itu indikator-indikator yang lain. Jadi ada kemiskinan, ada pengangguran, ada pertumbuhan, kemudian ada pertumbuhan atau perkembangan pendapatan per kapita. Jadi kalau secara teori ekonomi, pendapatan per kapita ini adalah total dari pendapatan daerah dibagi dengan total penduduk. Nah, kalau pendapatan per kapita artinya pendapatan yang average, rata-rata. Jadi masyarakat di Maluku ada ya, katakanlah pendapatan per kapitanya 1 juta, maka bukan berarti pendapatan masyarakat Maluku 1 juta, tidak. Ada yang di atas 1 juta, tapi ada yang di bawah 1 juta, begitu. Nah, jadi itulah ukuran-ukuran yang dipakai oleh Bappenas untuk menilai satu daerah perencanaan pembangunannya baik atau tidak. Pak Julius, memang belakangan ini kita di mana-mana ya. Yang membuat kita heran itu Indonesia Timur itu kemiskinannya justru meningkat. Ya. Sehingga yang dipersoalkan kan sebetulnya apa? Perencanaan kan kira-kira begitu ya dia punya. Pemerintah punya perencanaan bagaimana sehingga kemiskinan kok makin hari makin. Closing statementnya Pak untuk perencanaan. Kalau untuk satu hal yang harus diingat, masalah kemiskinan itu bukan masalah yang baru di muka bumi. Sejak bumi ini diciptakan, kemiskinan itu sudah ada. Iya toh? Kita hanya dituntut untuk bagaimana menekan angka kemiskinan itu. Iya toh? Nah, pertanyaannya sekarang bahwa mengapa kemiskinan di daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur itu cukup banyak? Oke. Berdasarkan presentasi relatif kan saya sudah bilang. Presentasi relatif saya bilang bahwa betul Maluku ada di urutan keempat. Tapi saya tidak akan terkecoh kalau saya kalau kepala daerah saya tidak perlu dengan yang namanya presentasi relatif bahwa urutan keempat Maluku, saya tidak perlu. Saya butuhnya jumlah. Bicara jumlah bukan Maluku dong, tapi Jawa Barat, Banten, itu yang punya jumlah penduduk miskin lebih banyak, begitu. Nah, tetapi bicara bagaimana mengentaskan kemiskinan di suatu daerah, ini ada banyak variabel. Kita harus paham, kepala daerah ini harus paham bahwa kemiskinan itu tidak ditentukan hanya oleh variabel ekonomi. Tapi ada variabel sosial, ada variabel non ekonomi yang banyak mempengaruhi. Salah satu, misalnya sikap hidup masyarakat. Apapun program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan, tapi kalau masyarakat itu sendiri tidak sadar bahwa dia ada dalam kemiskinan, susah. Jadi minimal dia sudah harus punya semangat untuk berusaha. Itu minimal. Nah. Mungkin kalau mau bicara kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas, ya terserah Bung, kapan ada waktunya. Saya bisa kupas tuntas masalah kemiskinan. Mungkin closing statement Pak Julius soal perencanaan daerah yang ideal. Yang pertama begini, perlu kepala daerah ini memahami kondisi di daerahnya. Apa yang menjadi kebutuhan di daerah, dalam hal ini masyarakat. Yang kedua, dia mengenal betul potensi di daerah. Apa yang bisa dikembangkan. Setelah dia mengenal kebutuhan daerah, dia mengenal potensi daerah, maka dia harus membuat perencanaan betul-betul, perencanaan yang sifatnya komprehensif, bukan sektoral, komprehensif, terintegrasi, dan bersifat holistik. Jadi perencanaan yang juga tematik. Dalam arti begini, tematik atau holistik itu berarti model perencanaan itu harus ada dalam satu kesatuan utuh, bukan kesatuan sebagai akibat dari
bagian-bagian yang terpisah, tidak. Tapi memang itu menjadi satu kesatuan utuh. Itu yang makanya saya bilang harus bersifat komprehensif, terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan. Itu masalahnya. Sementara kalau yang terkait dengan mengapa pergantian kepala daerah selalu ada program sendiri-sendiri, ya itu yang tadi saya bilang. Pemimpin di daerah, stakeholder pembangunan di daerah harus memiliki sepakat untuk membuat satu blueprint 30 tahun minimal, 50 tahun, sehingga siapapun kepala daerah itu bisa mengacu di situ dalam proses perencanaan mulai dari RPJP, RPJMD, RKPD sampai kepada Renstra OPD dan Renja OPD. Nah, ini tentu berkaitan juga dengan masalah penganggaran APBD tadi. Oke, Pak Julius, terima kasih banyak. Siap, Bung Fred. Kita sudah berbincang-bincang banyak soal perencanaan pembangunan daerah. Nanti saya kira mungkin ada waktu lain lagi kita akan coba mengulas ulang lagi secara mungkin hal-hal yang penting lagi lah untuk perencanaan pembangunan daerah. Ini sebetulnya banyak sih, banyak yang bisa kita bahas. Saya bisa tunjukkan secara grafis bagaimana struktur perencanaan itu bisa. Oke, terima kasih Bung Fred. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa.